54 tahun. Itulah waktu yang kita butuhkan untuk akhirnya kembali ke tetangga terdekat kita, bulan. Tapi kali ini bukan sekedar menancapkan bendera. Di April 2026 ini, misi Artemis II akan membawa 4 manusia meluncur lebih jauh dari yang pernah dicapai kakek nenek kita di era Apollo. Mereka akan melewati sisi gelap bulan, tanpa sinyal dari bumi, dan hanya mengandalkan satu kapsul kecil bernama Orion. Apakah teknologi tercanggih NASA saat ini cukup untuk membawa mereka pulang dengan selamat? Mungkin banyak yang nanya, "Bang, kalau mau ke bulan, kenapa nggak langsung mendarat aja kayak Neil Armstrong dulu? Kok cuma muter-muter doang?" Nah, disinilah bedanya. Artemis II itu ibarat test drive paling ekstrim dalam sejarah manusia. NASA nggak mau ambil risiko konyol. Semua sistem pendukung hidup di dalam kapsul Orion bekerja sempurna saat ada manusia di dalamnya. Ingat, terakhir kali manusia ke orbit bulan itu tahun 1972. Teknologinya sudah beda total. Artemis II adalah jembatan wajib sebelum misi Artemis III nanti benar-benar mendaratkan the first woman and the next man di kutub selatan bulan. Jadi kalau Artemis II mulus, jalan kita buat bikin pangkalan permanen resmi terbuka lebar. Sekarang kita bahas monster yang bakal dorong mereka ke sana, SLS atau Space Launch System. Ini bukan sekedar roket biasa. Ini adalah roket paling bertenaga yang pernah operasional di muka bumi. Bayangin, SLS punya gaya dorong sebesar 39,5 juta Newton. Angka itu 15% lebih kuat daripada roket Saturn V yang bawa astronot Apollo dulu. Kalau Saturn V itu legenda, SLS ini adalah penerus yang sudah disuntik steroid teknologi modern. Kenapa butuh tenaga segede itu? Karena kapsul Orion yang dibawa itu berat banget, Bang. Dia harus bawa logistik, oksigen, dan perlindungan radiasi yang jauh lebih tebal buat perjalanan jauh. Pas mesin RS-25 dan 2 solid rocket boosternya nyala, getarannya bakal kerasa sampai radius berkilo-kilometer. Benar-benar definisi kekuatan absolut manusia. Ini bagian yang selalu bikin bulu kuduk merinding. Saat Orion sampai di titik terjauhnya, dia bakal bermanuver ke belakang bulan atau yang sering disebut the far side of the moon. Begitu mereka masuk ke balik bulan, bumi bakal tertutup total oleh raksasa batu abu-abu itu. Hasilnya, loss of signal, loss. Komunikasi radio putus total. Selama sekitar 30-45 menit, 4 astronot ini bakal jadi manusia paling kesepian di alam semesta. Nggak ada Google, nggak ada instruksi dari Houston, cuma suara mesin dan napas mereka sendiri di tengah kegelapan total luar angkasa. Di momen ini, mereka benar-benar cuma bisa percaya sama hitungan komputer dan mental mereka sendiri. Kalau ada masalah di sini, mereka harus nyelesain sendirian. Terus, kenapa semua negara sekarang rebutan pengen ke bulan lagi? Jawabannya bukan cuma soal gengsi, tapi soal ekonomi lunar. NASA sudah terang-terangan soal rencana pangkalan nuklir kecil di bulan. Kenapa nuklir? Karena malam di bulan itu dinginnya ekstrim dan gelap selama 14 hari bumi. Panel surya tidak bakal cukup. Ditambah lagi ada emas baru di kutub selatan bulan, es air. Kalau kita bisa nambang es ini, kita punya air minum, oksigen, bahkan bahan bakar roket langsung di sana. Bulan bakal jadi pom bensin buat kita pergi lebih jauh lagi ke Mars. Inilah kenapa Amerika, Cina, sampai swasta kayak SpaceX lagi balapan buat booking tempat di sana. Jadi Artemis II bukan cuma soal jalan-jalan keliling bulan. Ini adalah fondasi masa depan peradaban kita di bintang-bintang. Menurut lo sendiri, apakah tahun 2030 nanti kita beneran sudah bisa punya pangkalan permanen di sana dan mungkin orang sipil mulai bisa nyusul? Tulis pendapat lo di kolom komentar, kita diskusi sehat di sana. Jangan lupa like kalau lo bangga sama kemajuan teknologi antariksa kita, dan subscribe ke Catatan Antariksa biar nggak ketinggalan berita dari luar bumi. Gua Mimin cabut dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Keep looking up.